Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Di antara bentuk ujub yang berikutnya dikatakan Al-Ghazali, yaitu ujub dengan jumlah yang banyak, baik banyaknya anak atau banyaknya pembantu, keluarga, kerabat, banyaknya penolong maupun banyaknya pengikut. Sebagaimana dikatakan oleh orang kafir, nahnu aktsaru amwalan wa aulada. Kami lebih banyak mempunyai harta dan anak-anak daripada kalian. Quran surat Saba ayat 35 ya. Sebagaimana juga yang dikatakan oleh kaum mukminin tatkala perang Hunain. Salah seorang dari pasukan perang Hunain berkata, "Lan nuglabal yauma min qillah." Kita tidak akan kalah karena faktor jumlah, karena jumlah kita banyak. Demikian penjelasan Al-Ghazali. Di sini, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang menyebabkan ujub adalah ujub dengan jumlah yang banyak. Ini kebiasaan orang kafir ya. Bangga punya anak banyak. Oh, anak saya banyak jadi ujub. Atau harta saya banyak jadi apa? Jadi ujub. Ya, ini hati-hati. Ya. Betapa banyak orang merasa bangga ketika pengikutnya banyak, yang viewersnya banyak, yang followersnya banyak. Dia merasa jumlah yang banyak tersebut mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terpedaya. Kalau datang lagi show yang hadir banyak, ya, bangga, dia ujub. Lihat pengikut saya banyak, bangga. Punya organisasi, jamaahnya banyak, lihat kami organisasi jamaahnya banyak. Banyak itu emang mengangkat derajatmu ya. Ya kalau banyak-banyakan orang Nasara lebih banyak daripada kaum muslimin ya. Oleh karenanya jangan terpedaya dengan jumlah yang banyak. Kalau kita memiliki pengikut yang banyak, kita bersyukur. Kita tahu bahwasanya kalau kita bisa memberi ilmu kepada mereka, pahala kita semakin banyak. Kalau kita bisa mengarahkan mereka, maka pahala kita semakin banyak. Tapi jangan seorang terpedaya dengan jumlah yang banyak. Kita lihat di zaman sekarang ada orang mungkin terpedaya dengan jumlah yang banyak. Tapi ketika dia dapat masalah, tidak ada yang menolongnya. Menolong cuma sekali dua kali, setelah itu tidak, semua orang meninggalkannya. Terus buat apa kita bangga dengan jumlah yang banyak? Sementara kalau kita meninggal, kita sendirian. Mana jumlah yang banyak itu? Mau ngapain dengan kita? Mau ikut dikubur dengan kita? Tidak. Bagaimana kita mau bangga dengan ujub dengan jumlah yang banyak ketika kita dibangkitkan, orang-orang terdekat kita kabur dari kita. Fa'idza ja'atis sakhah, jika ditiupkan sangkakala, yauma yafirul mar'u min akhi, seorang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, akan lari dari ibunya, dia akan lari dari ayahnya. Wa sahibatihi wa banihi, dia akan lari dari istrinya, dari anaknya. Percuma, mereka tidak bisa menolongnya. Mau bangga dengan jumlah yang banyak, dengan istri yang banyak, dengan pengikut yang banyak. Oleh karena seorang sadar akan hal ini bahwasanya jumlah yang banyak tidak menunjukkan dia apa-apa. Bukankah Nabi SAW bercerita tentang para nabi, wan nabi wa laisa ma'ahu ahad, wan nabi wa ma'ahu rajul wa rajulani. Ada nabi yang pengikutnya cuma satu orang, ada nabi yang pengikutnya cuma dua orang, ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Nah, sebagian orang terpedaya, magrur, ketika followersnya banyak, pengikutnya banyak, anggota ormasnya banyak, dia lupa diri. Mentang-mentang, sombong, angkuh, ngomong seenaknya, berbuat lalim kepada orang lain. Waliyadzubillah. Ya, ini diantara bentuk ujub dengan jumlah yang banyak, pengikut yang banyak. Di antara model ujub adalah ujub dengan harta. Al-Ghazali berkata, ujub dengan harta sebagaimana firman Allah tentang si pemilik dua kebun yang berkata, "Ana aktsaru minka mala wa azzu nafara." Hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikutku lebih kuat daripada pengikutmu. Ini di antara hal yang membuat orang mudah untuk ujub adalah harta. Karena apalagi di zaman sekarang kita harus akui bahwasanya menjadi barometer masyarakat untuk menilai seseorang, menghormati seseorang dengan harta. Percuma ada orang mungkin ilmunya banyak atau ya mungkin soleh tapi hartanya nggak ada. Masyarakat memandang dengan pandangan miring ya. Tapi coba seorang mungkin dia tukang maksiat tapi kalau dia kaya raya, begitu jalan yang pengawalnya banyak ya. Kalau dia main sepeda saja yang ngawalnya banyak. Kalau dia lari pagi yang ngawal banyak. Kalau dia kemana-mana jalan dibuka, ya, kaya raya. Kalau pergi kemana-mana bawa pengawal. Dan ini sangat mudah membuat orang ujub. Ya. Karena saya katakan tadi, dibantu dengan kondisi masyarakat yang secara umum masyarakat menilai seorang dengan harta. Kalau melihat tahu orang itu kaya, pasti dihormati. Itu sudah biasa. Nah, orang yang memiliki harta, dia terbawa dengan kondisi ini begitu, akhirnya dia mudah sombong, mudah angkuh, mudah ujub. Maka seorang kalau diberi harta oleh Allah, dia ingat-ingat harta tersebut bukan dikasih begitu saja, tidak ada pertanggungjawabannya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im.
Kemudian kalian benar-benar akan ditanya oleh Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kalian, di antaranya harta. Dan Nabi telah berkata, lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser dua kaki seorang anak Adam sampai ditanya 4 perkara, di antaranya an malihi, ditanya tentang hartanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqa, dari mana dia dapatkan dan kemana dia habiskan. Ya, maka seorang di harta jangan sombong dengan hartanya, jangan ujub dengan hartanya sebagaimana Qarun ujub dengan hartanya. Kita dapati sebagian orang, kata orang istilahnya, baru jadi orang kaya. Pamer sana, pamer sini. Baru jadi orang kaya. Orang sudah kaya, sudah lama kaya, justru terkadang sudah tidak ujub lagi mungkin ya. Tapi intinya, seorang waspada. Baru punya barang baru, pamer sana, pamer sini, ujub dengan barang tersebut. Dan ini membuat dia terhina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, yang Allah nilai bukan barangmu, bukan emasmu, bukan kekayaanmu, yang Allah nilai adalah hatimu. Wallahu ta'ala alam bisawab.